Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta in syi'ta taj'alul hazana sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilma wa jannibna ma yadurruna fi dinina wa dunyana ya arhamar rahimin. Wa ba'd, ma'asyiral muslimin muslimat, ikhwan akhwat, pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas limpahan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Ujian yang hadir dalam hidup kita hanyalah sedikit dan kecil jika dibandingkan kenikmatan yang Allah hamparkan dalam kehidupan kita. Ujian hanya seujung kuku, sedangkan kenikmatan sangat luas, seluas samudra. Maka sesungguhnya jika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sikap yang pantas adalah senantiasa kita tetap bersyukur kepada Allah, bukan karena kita khawatir akan beratnya ujian, tapi karena kita khawatir pertolongan Allah akan hilang jika kita tidak mampu untuk bersyukur. Karena salah satu sebab pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan menampakkan kesyukuran kita kepada Allah Azza wa Jalla. Maka semoga di pagi yang cerah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kemampuan untuk senantiasa bersyukur dalam hati kita, bersyukur dengan lisan kita, dan bersyukur dengan anggota tubuh kita, yaitu senantiasa memastikan bahwa setiap aktivitas kita gunakan dalam perihal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, pemirsa kajian Humaira a'azzakumullah. Untuk apa Rasulullah SAW diutus ke muka bumi ini? Tentu bagi yang mengerti akan menjawab bahwa Rasulullah SAW diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak, sebagaimana yang dituturkan oleh Nabiullah Muhammad SAW dalam hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Rasulullah SAW bersabda, "Innama bu'istu liutammima salihal akhlak." Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak. Hanya untuk menyempurnakan akhlak. Dalam redaksi yang digunakan Rasulullah menggunakan kata innama. Innama di dalam bahasa Arab merupakan adatul hasr atau berfungsi untuk pengkhususan, ya. Jadi ketika redaksinya innama, maka artinya adalah hanya untuk, satu-satunya. Artinya ketika Rasulullah SAW bersabda innama bu'istu liutammima salihal akhlak, atau dalam riwayat lain makarimal akhlak, artinya adalah sesungguhnya aku hanya diutus untuk menyempurnakan akhlak. Jadi tujuan satu-satunya Rasulullah SAW diutus oleh Allah sebagai seorang Rasul di atas muka buminya Allah ini adalah untuk menyempurnakan akhlak, dan itu satu-satunya tujuan. Maka kita ingat bahwa seluruh syariat atau seluruh ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW itu bermuara kepada akhlak mulia. Bermuara kepada akhlak mulia, ya. Maka unsur utama agama ini kan 3. Sering sekali kita ulang. Yang pertama adalah akidah, yang kedua adalah ibadah, dan yang ketiga adalah akhlak. Ketiga-tiganya ini muaranya adalah untuk memperbaiki akhlak kita. Akidah itu muaranya, ya, adalah menyempurnakan akhlak. Sebagaimana yang dikatakan Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan dihasankan oleh Imam At-Tirmidzi dan Syekh Al-Albani rahimahullah. Rasulullah SAW bersabda, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa."
orang yang paling sempurna imannya, orang yang paling sempurna akidahnya adalah yang paling baik akhlaknya. Jadi lihatlah betapa Rasulullah SAW memberikan satu parameter. Orang itu ketika akidahnya baik, pasti akhlaknya baik. Kalau dia mengaku akidahnya baik, tapi akhlaknya belum baik, maka pasti ada yang salah dalam akidahnya. Pasti ada yang salah dalam keimanannya. Maka tujuan akidah itu untuk menyempurnakan akhlak. Yang kedua, ibadah. Ibadah sama, tujuannya itu untuk memperbaiki akhlak. Apa contoh ibadah? Misalnya sholat. Sholat untuk memperbaiki akhlak. Allah sebutkan di dalam surah Al-Ankabut ayat ke-45. Surah 29 ayat 45. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat itu menghalangi seseorang dari perbuatan fahisyah, perbuatan keji, dan munkar, perbuatan munkar. Ya. Maka lihatlah di sini, salat adalah parameter seseorang itu berakhlak baik. Ya. Maka ketika seseorang ini salatnya baik, pasti akhlaknya baik. Ya. Sebaliknya, ketika seseorang itu akhlaknya tidak baik, maka pasti ada yang tidak beres dalam sholatnya. Mungkin sholatnya dia hanya sekedar untuk memenuhi syarat saja sebagai seorang muslim. Mungkin ketika sholat dia sering masbuk. Mungkin ketika sholat dia tidak sempurna dalam mengerjakan rukun-rukunnya, atau dia kehilangan khusyuknya. Maka itu akan sangat berpengaruh pada akhlaknya. Ya, ibadah itu contoh sholat. Atau yang lainnya, zakat. Zakat pun sama. Zakat itu tujuannya untuk memperbaiki akhlak. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman misalnya dalam surah At-Taubah ayat 103, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Ambillah dari harta-harta mereka zakatnya. Shadaqatan di sini arti sedekah adalah sedekah wajib, yaitu zakat. Ambillah dari harta orang-orang kaya itu bagian zakatnya, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Tujuannya apa? Untuk mensucikan dirinya dari akhlak-akhlak yang tercela, dari perbuatan-perbuatan maksiat, dari harta-harta yang haram. Ya. Maka contoh akhlak yang buruk dari orang yang mengeluarkan hartanya itu untuk mensucikan dirinya dari misalnya akhlak kikir. Ya. Sifat kikir itu kan akhlak tercela. Sifat pelit itu akhlak tercela. Dengan apa menyembuhkannya? Dengan apa membersihkannya? Dengan zakat. Maka hadirin dimuliakan Allah, dari sini kita tahu bahwa seluruh komponen di dalam Islam ini, unsur-unsur prinsip dalam Islam ini muaranya adalah untuk menyempurnakan akhlak. Dari akidahnya menyempurnakan akhlak, ibadahnya menyempurnakan akhlak, akhlaknya sendiri ya juga untuk tujuan menjadikan seseorang berakhlak mulia. Maka jika kita berbicara soal ibadah, ada satu ibadah yang ternyata tujuannya juga untuk memperbaiki akhlak kita, yaitu ibadah puasa. Dan Allah Subhanahu wa taala menghadirkan bulan Ramadan yang insya Allah tidak lama lagi kita akan berjumpa dengannya. Dalam hitungan mundur beberapa hari lagi, Allah Subhanahu wa taala semoga menyampaikan kita di bulan mulia ini. Ternyata bulan Ramadan Allah jadikan juga untuk orang-orang beriman sebagai madrasah akhlak mulia. Ya. Betapa tidak, karena puasa ini ya ternyata memiliki hubungan yang sangat kuat dalam memperbaiki akhlak seorang mukmin. Ya. Maka jika ditanya apakah ada hubungan antara puasa dengan akhlak, sangat kuat hubungannya antara puasa dengan akhlak. Karena puasa itu ya memang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki akhlak kita. Ya. Maka di antara yang disebutkan para ulama, apa saja akhlak yang dengan puasa, dengan Ramadan ini ya, kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menggapai akhlak ini atau untuk bisa memperbaiki akhlak-akhlak mulia ini. Di antara akhlak yang disebutkan para ulama itu ada 4 akhlak yang bisa dilatih, bisa diperbaiki, bisa diperbagus di bulan Ramadan ini. Dan itu semuanya karena sebab ya syariat puasa. Karena inti dari Ramadan itu ya selain amalan-amalan yang lainnya, tentu yang paling inti dan tidak bisa dikerjakan di bulan lain adalah puasa Ramadannya. Ya.
Maka apa saja 4 akhlak ini yang harus kita fahami dan bisa kita latih, bisa kita pelajari, dan semoga keluar dari Ramadan setelah selesai kita di madrasahnya, ya, menghasilkan akhlak-akhlak yang baik sebagai bekal perjalanan kita di 11 bulan lain selain Ramadan. Ya. Apa saja ini? Yang pertama adalah sabar. Ya, sabar. Ya. Dalam hadis riwayat Ahmad, yang mana hadis ini disahihkan oleh Imam Ibnu Hibban rahimahullah dan Syekh Al-Albani rahimahullah, Rasulullah SAW itu menyebut Ramadan itu sebagai saumu syahris sabr. Berpuasalah kamu di bulan kesabaran. Jadi Rasulullah SAW mengistilahi Ramadan itu sebagai bulan kesabaran. Sabar dalam apa? Sabar dalam beribadah, sabar dalam bermuamalah, berinteraksi antar sesama kawan kita dan orang-orang yang di sekitar kita, sabar dalam menghadapi celaan. Makanya Rasulullah kan katakan idza syabahu ahadun, ya, kalau seseorang mencela, idza syabahu ahadukum atau kama qala Rasulullah SAW, jika seseorang datang untuk mencelamu, ya, falyakul hendaknya dia mengatakan inni shaim, ya. Kalau ada seseorang ketika kamu puasa kok dia mencelamu, dia mengumpatmu, maka kata Rasulullah hendaknya dia mengatakan inni shaim, sesungguhnya aku sedang puasa. Para ulama diantaranya Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah mengatakan, kenapa Rasulullah meminta kita mengatakan inni shaim sampai 2 kali? Aku sedang berpuasa. Kalimat aku sedang berpuasa yang pertama tujuannya untuk mengingatkan diri kita agar bersabar. Wahai diri, sesungguhnya kamu sedang berpuasa. Jangan kamu malah justru membalas umpatan tersebut dengan umpatan. Tahan dirimu dari, ya, membalas umpatan orang ini. Yang kedua, inni shaim, yang kedua untuk mengingatkan orang yang mengumpat kita bahwa kita sedang berpuasa. Ya. Sehingga hadirin dimuliakan Allah, memang bulan Ramadan ini dijadikan Allah Subhanahu wa taala untuk menguji kesabaran kita, dan sabar adalah salah satu akhlak mulia yang perlu kita usahakan dalam kehidupan kita. Dan kita tahu bahwa keutamaan sifat sabar ketika ada dalam diri kita, maka itu keutamaan yang luar biasa. Ya, sampai-sampai ada beberapa amalan yang disebutkan para ulama. Ada 3 amalan yang apabila kita lakukan, amalan ini pahalanya tidak ada batasnya. Saking banyaknya pahalanya sampai Allah tidak memberi batas. 3 amalan itu, yang pertama adalah puasa. Ya. Dan puasa intinya adalah sabar. Yang kedua adalah memaafkan. Memaafkan intinya juga sabar. Wa man 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang memaafkan lalu memperbaiki urusan dengan saudaranya, maka pahalanya dari Allah. Tidak disebutkan di sini pahala berapa banyaknya. Pahalanya dari Allah, yang ngitung Allah sendiri, saking banyaknya. Yang ketiga adalah sabar itu sendiri. Ya. Amalan yang ketiga adalah sabar. Allah sebutkan dalam surah Az-Zumar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengganjar dan membalas pahala orang-orang yang bersabar itu bighairi hisab, tanpa hitungan, saking banyaknya. Jadi puasa itu ya intinya sabar, memaafkan itu intinya sabar, dan yang paling tegas Allah katakan, ya, sabarlah dalam segala keadaan. Karena sabar itu pahalanya luar biasa. Sabar dalam ketaatan, sabar dalam menghindari kemaksiatan, sabar dalam ujian. Ya. Ketiganya itu bisa kita latih dan kita sempurnakan di bulan Ramadan. Ya. Nah, ini sifat atau akhlak yang pertama yang dapat kita latih, kita tempa, kita pelajari, dan kelak semoga bisa lulus dalam akhlak ini sehingga bisa kita praktekkan di bulan-bulan lain di luar Ramadan. Karena Ramadan ini hanya madrasahnya. Bukan berarti kita masuk Ramadan sabar, keluar Ramadan silahkan tidak sabar. Bukan. Karena kalimatnya adalah madrasah. Madrasah itu ya berarti sekolahan, tempat kita mempelajari, melatih, menempa diri kita, sehingga ketika kita luar Ramadan, kita dalam keadaan sudah terbiasa untuk bersabar. Nah, ini yang pertama. Yang kedua,
Yang kedua, akhlak yang kedua adalah jujur. Ya. Akhlak yang kedua adalah jujur. Karena sesungguhnya puasa Ramadan ini adalah sarana untuk melatih kejujuran. Ya. Untuk melatih kejujuran. Ya. Ya, banyak di antara kita yang ketika berpuasa, puasanya hanya makan dan minum, tapi dia masih berkata-kata kotor, ya, masih bermaksiat secara sembunyi-sembunyi, ya. Dan di Ramadan ini dilatih kejujuran itu, ya. Kita betul-betul, makanya sebagian ulama mengatakan Ramadan itu bulan muraqabah. Karena kita betul-betul dipaksa oleh diri kita sendiri untuk tidak bermaksiat bahkan ketika sendiri-sendiri. Ya. Kan tidak ada di antara kita ini yang ketika di tengah bulan Ramadan sholat duhur sedang haus-hausnya, terus ketika kita ngambil air wudhu, kita ambil satu mud, terus kita berkumur, terus tidak ada di antara kita yang mencoba untuk menelannya. Padahal sangat mudah untuk kita menelannya dan tidak ada orang yang tahu. Tapi tidak ada satupun kita yang berani. Kenapa? Karena memang betul-betul puasa ini mengajari kita untuk senantiasa jujur. Rasulullah SAW sampai mengatakan dalam hadisnya, "Man lam yada' qaulaz zur wal amala bihi." Barang siapa yang tidak bisa meninggalkan perkataan dan perbuatan yang haram. Perkataan yang haram itu dusta, mengumpat, fitnah, ghibah, gosip. Perbuatan yang haram, ya, dia bermaksiat ketika sendiri-sendiri, ketika dia dalam keadaan tidak banyak orang. Barang siapa yang tidak bisa meninggalkan perkataan yang haram dan perbuatan yang haram ketika dia berpuasa, kata Rasulullah, "Falaisa lillahi hajatun fi an yada' ta'amahu wa syarabahu." Maka Allah tidak butuh dia meninggalkan makanan dan minumannya. Artinya apa? Puasanya Allah tidak butuhkan puasanya. Puasanya siapa? Puasanya orang yang hanya menahan makanan dan minuman saja. Ya. Ketika berpuasa, padahal puasa itu tidak hanya menahan makanan dan minuman, dia juga harus menahan dirinya dari berkata-kata dusta, berkata-kata kotor. Ya. Dia juga harus menahan perbuatannya dari perbuatan maksiat. Ya. Makanya sampai sahabat Jabir radhiyallahu anhuma, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma itu mengatakan, "Idza sumta falyasum sam'aka wa basaraka wa lisanaka." Ya, kalau kamu berpuasa, hendaklah lisanmu juga berpuasa, telingamu juga berpuasa, penglihatanmu juga berpuasa. Falyasum sam'aka, hendaknya telingamu berpuasa. Maka ketika kita puasa itu kita juga harus memuasakan yang namanya apa? Telinga kita. Puasanya telinga itu dengan apa? Puasanya telinga itu ya jangan dengar sesuatu yang tidak ada gunanya. Sesuatu yang tidak bermanfaat ketika kita berpuasa, ya. Para ulama itu mengatakan syahrul Ramadan syahrul Quran, ya. Bulan Al-Quran. Maka dengarkan saja Al-Quran. Kalau kita tidak mampu menyelesaikan Al-Quran 1 juz atau 2 juz, maka gunakan telinga kita untuk mendengarkan bacaan Al-Quran. Ya. Karena kita ini sering magrur, sering tertipu dengan yang namanya di bulan Ramadan banyak lagu-lagu religi. Akhirnya kita menikmati lagu religi sampai akhirnya kita lupa tidak menggunakan telinga kita ini untuk berpuasa dari hal-hal yang tidak ada gunanya. Loh, kan lagunya religi, Ustaz. Ya. Loh, ada yang lebih utama daripada itu. Ya. Dan harus kita ingat perkataan sahabat Jabir tadi. Kalau kamu berpuasa, maka puasakan juga telingamu dari hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Ya, silahkan dengarkan lagu religi, tapi sebatasnya saja. Jangan terus akhirnya porsinya lebih banyak daripada kita mendengarkan lantunan bacaan Al-Quran. Kita sendiri sibuk akhirnya tidak membaca Al-Quran. Ya. Falyasum basaraka, puasakanlah juga penglihatanmu, kata sahabat Jabir radhiyallahu anhuma. Puasanya mata itu dengan apa? Puasanya mata itu dengan ghadul basar, dengan menundukkan pandangan. Bukan puasanya mata di bulan Ramadan itu dengan tidur, bukan. Ya. Karena ada yang mengatakan tidurnya orang berpuasa itu berpahala. Ya. Itu tidak ada hadis Rasulullah SAW yang mengatakan demikian. Kalaupun ada hadis yang akhirnya menerangkan nama Rasulullah SAW, menyandarkan kepada Rasulullah, maka itu hadis yang dhaif. Ya. Maka puasanya mata itu bukan dengan tidur. Ya.
keliru besar ya di bulan Ramadan itu jika ada orang yang menunggu berbuka dan menunggu sahur dengan menonton TV. Ya, maka ini saya ingatkan kepada jamaah, usikum wa iyya ya nafsi bitaqullah, ketika waktu sahur jangan setel TV. Ya, gunakan waktunya untuk beristighfar, gunakan waktunya untuk zikir. Ajarkan kepada anak-anak kita, kepada pasangan kita untuk memanfaatkan waktu berzikir. Kenapa berzikir? Kenapa tidak boleh lihat TV? Karena memang salah satu sifatnya penghuni surga di waktu sahur itu beristighfar, berzikir kepada Allah, memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, sangat memalukan sekali ketika kita berada di luar Ramadan, bangun di waktu sahur aja tidak pernah. Di Ramadan sekali bangun untuk sahur, kita malah asik-asikan lihat sinetron, lihat talk show sahur. Ya, yang lebih banyak lagunnya, lebih banyak hal-hal yang tidak bermanfaatnya. Maka hari ini dimuliakan Allah, puasanya mata itu salah satunya dengan memanfaatkan untuk hal-hal yang baik dan tidak menyibukkan pada hal-hal yang tidak baik. Ya. Falyasum lisanaka, maka puasakan juga lisanmu, puasakan juga mulutmu. Ya. Maka puasanya mulut, puasanya lisan itu dengan apa? Ya dengan menjaganya dari dusta, menjaganya dari fitnah, menjaganya dari ngerasani dan lain sebagainya, menggosip dan lain sebagainya. Nah, jadi sehingga ketika kita paham bahwa puasa itu tidak hanya soal menahan makanan dan minuman, maka semoga sifat jujur ini kita latih di madrasah Ramadan ini. Ya, maka akhlak yang kedua adalah jujur, hadirin dimuliakan Allah, barakallahu fikum. Lalu akhlak yang ketiga adalah dermawan. Ya, adalah dermawan. Ya. Diriwayatkan dalam riwayat yang sahih, Nabi SAW itu orang yang sangat dermawan. Ya, di luar bulan Ramadan. Dan kalau Nabi SAW berada di dalam bulan Ramadan, Rasulullah SAW adalah orang yang super dermawan. Jadi Nabi SAW itu dermawannya nggak hanya di Ramadan. Di luar Ramadan sangat dermawan, di Ramadan super dermawan. Itu sebagaimana yang dituturkan sahabat Nabi SAW bernama Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, kana Nabi SAW ajwadan nasi bil khairi. Sesungguhnya Nabi SAW adalah orang yang paling dermawan yang pernah aku tahu, yang pernah aku kenal. Ya, wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Dan puncak kedermawanan Nabi SAW itu terlihat dan tampak di bulan Ramadan. Masya Allah. Ya. Kenapa Nabi SAW itu kok dermawan di bulan Ramadan? Disebutkan Ibnu Abbas. Ya, puncak kedermawanan Nabi SAW itu kenapa di Ramadan? Ibnu Abbas menyebutkan alasannya, radhiyallahu anhuma, yalqahu Jibril hina yalqahu Jibril wa kana Jibril alaihi salatu wassalam yalqahu kulla lailatin fi Ramadan. Kenapa Nabi SAW itu puncak kedermawanannya di bulan Ramadan? Karena setiap malam Nabi SAW bertemu malaikat Jibril. Dan Nabi SAW menyetorkan bacaan Al-Qur'annya kepada malaikat Jibril. Ya. Loh, apa hubungannya ketemu malaikat Jibril dengan dermawan? Para ulama menjelaskan, ya, kenapa Nabi dermawan? Karena setiap hari membaca Al-Qur'an bersama malaikat Jibril. Artinya orang yang dermawan itu berbanding lurus dengan kegemarannya membaca Al-Qur'an. Ya, Al-Qur'an itu bisa mempengaruhi akhlak seseorang. Ya. Maka orang yang masih terjangkiti penyakit pelit, kikir, ya, menjadikan hartanya ini ya sulit untuk dikeluarkan ya, dalam kehidupannya, maka coba cek apakah interaksinya dengan Al-Qur'an lancar atau tidak. Jangan-jangan ada yang tersendat, jangan-jangan ada yang menghalangi dirinya kedekatannya dengan Al-Qur'an. Makanya para ulama mengatakan, Ibnu Abbas itu mengatakan Rasulullah itu setiap malam ngaji sama Jibril di bulan Ramadan, itu yang menjadikan Rasulullah bertambah dermawannya.
Ya, para ulama menyimpulkan ternyata kedermawanan seseorang itu berbanding lurus dengan interaksinya kepada Al-Quran. Kenapa berbanding lurus? Karena ketika dia berinteraksi dengan Al-Quran, dia berinteraksi dengan firman-firman Allah. Dia berinteraksi dengan janji-janji Allah. Dia berinteraksi dengan ancaman-ancaman Allah. Dan janji serta ancaman Allah yang paling banyak dan paling sering diulang dalam Al-Quran adalah soal pertanggungjawaban harta kita, pertanggungjawaban tenaga kita, pertanggungjawaban potensi apa yang ada dalam diri kita nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Sehingga ketika orang berinteraksi baik dengan Al-Quran, maka insya Allah dia akan menjadi orang yang dermawan, orang yang mudah berempati, orang yang mudah menolong orang lain, orang yang mudah merasa sakit dan mudah merasa sedih ketika ada saudaranya yang sakit dan sedih. Ya. Maka ini berbanding lurus, dan ini semata-mata untuk menyempurnakan akhlak. Ya. Bahkan Ibnu Abbas sampai mengatakan radhiyallahu anhuma, kana ajwadu bil khairi minar rihil mursalah. Sesungguhnya kedermawanan Nabi SAW di bulan Ramadan itu seperti angin kencang, ibarat angin kencang. Ya, para ulama menjelaskan kenapa Ibnu Abbas mengibaratkan kedermawanan Nabi SAW seperti angin kencang. Persamaannya di mana? Angin kencang dengan kedermawanan Nabi SAW. Persamaannya di dua hal. Angin kencang itu kan, yang namanya angin kencang itu kan kencang, ya kan, cepat, langsung. Ya. Yang kedua, angin kencang itu apa? Mengenai banyak orang biasanya, ya, mengenai banyak benda yang ada di sekitarnya. Sehingga persamaan kedermawanan Rasulullah dengan angin kencang itu disebutkan para ulama. Yang pertama, cepatnya. Ketika Rasulullah SAW bersedekah di bulan Ramadan itu bersegera, cepat, kencang. Jadi nyah-nyoh, langsung dikasih. Kalau ada peluang langsung kasih, tidak ditunda-tunda. Yang kedua adalah mengenai sekian banyak orang, angin yang kencang itu, ya. Jadi soal banyaknya. Jadi Rasulullah kalau bersedekah di bulan Ramadan itu sedekah yang sangat banyak, ya. Bahkan dalam banyak riwayat disebutkan yang merasakan kedermawanan Rasulullah SAW itu bukan hanya orang Islam, bukan hanya orang Muslim, tapi bahkan orang kafir itu juga merasakan kedermawanan Rasulullah. Bahkan dalam suatu riwayat disebutkan Rasulullah SAW pernah bersedekah untuk orang kafir itu 300 ekor unta. Coba, Masya Allah, satu ekor unta itu harga beberapa tahun yang lalu itu 30 juta. Satu ekor unta. Kalau 300 ekor unta 30 juta, itu berarti 30 kali 300, ya. 30 kali 300 itu 9M. Itu untuk orang kafir, bukan untuk orang Muslim, ya. Artinya memang Rasulullah SAW ini orang yang sangat dermawan, dan kedermawanannya mencapai puncak di bulan Ramadan, ya. Makanya bulan Ramadan ini adalah bulan atau madrasah untuk melatih kedermawanan kita. Ada amalan-amalan yang bisa kita usahakan. Misalnya, hadirin dimuliakan Allah, ada satu amalan yang bisa kita usahakan di bulan Ramadan dan tidak bisa kita lakukan di luar bulan Ramadan. Apa contohnya? Contohnya adalah memberi makan orang yang berbuka puasa, ya. Memberi makan orang yang berbuka puasa Ramadan itu pahalanya sangat besar, tidak bisa kita raih di luar bulan Ramadan. Karena Rasulullah SAW bersabda, man fattara sha'iman kana lahu ajruhu, barang siapa yang memberi makan orang berbuka puasa, ya, maka baginya pahala puasa orang ini tanpa sedikit pun mengurangi pahala puasanya. Jadi dikopas pahala puasanya, diberikan kepada kita, ya. Itu pahala orang yang memberi makan orang berbuka puasa. Coba Anda bayangkan sekarang, kalau seandainya satu porsi makanan itu 10.000 atau 15.000, ya, kita hitung saja 15.000. 15.000 sudah dapat nasi, sudah dapat sayur, sudah dapat lauk ayam, sudah air minumnya teh hangat, begitu ya. 15.000 itu ketika kita kasih 15.000 untuk satu orang berpuasa, maka ya di pahala puasa dia akan menjadi pahala kita tanpa mengurangi pahala puasa dia. Jadi digandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu baru satu hari. Ya. Satu hari kita dapat satu pahala puasa Ramadan satu hari. Coba bayangkan bagaimana jika, ya,
30 hari atau untuk 30 orang. 10.000 kali 30 atau 15.000 kali 30, hanya 450.000. Ya, kita 1 tahun nabung 450.000, ya, kita niatkan untuk memberi makan orang yang berbuka puasa di bulan Ramadan. Ya, 450.000 pahalanya sama dengan puasa 1 bulan Ramadan penuh. Jadi ketika kita sedekah untuk beli makanan 30 box seharga Rp15.000, Masya Allah tabarakallah, bulan puasa tahun ini kita dapat 2 pahala puasa Ramadan. 1 dari kita, 2 dari orang yang kita beri buka puasa. Maka ini peluang yang harus kita ambil. Karena belum tentu Ramadan yang telah kita lewati itu kualitasnya bagus. Dan belum tentu Ramadan depan kita akan berjumpa lagi. Maka dari itu ambil kesempatan ini, hadirin muliakan Allah. Saya mendengar kajian Humaira juga punya program ini, kalau tidak salah. Saya kemarin baca flyernya. Atau di tempat-tempat yang lain, ya terkhusus, ya ini juga bocoran ini ya. Karena pahalanya adalah pahala orang yang berpuasa, maka carilah ya orang-orang yang berbuka puasa dari orang-orang yang soleh. Ya, jangan hanya sekedar dibagikan di pinggir jalan. Walaupun membagikan di pinggir jalan pun baik, insya Allah, karena mereka juga puasa. Kalaupun mereka tidak puasa, tetap dapat pahala sedekah untuk para pejalan, ya, orang yang berjalan mungkin kehabisan bekal dan lain sebagainya. Tapi lebih afdol jika diberikan kepada orang-orang soleh. Contohnya siapa? Contohnya para penuntut ilmu. Ya, itu afdol luar biasa. Kenapa? Karena puasa mereka digunakan dari subuh sampai maghribnya untuk membaca kitab, untuk bertolabul ilmi. Jadi kualitas puasanya kualitas puasa mereka. Ya. Untuk siapa? Untuk orang-orang soleh, untuk anak-anak yang ada di pesantren. Ya, itu luar biasa, hadirin muliakan Allah. Jadi ini peluang yang bisa kita lakukan dan untuk melatih kedermawanan kita, ya, untuk melatih kedermawanan kita. Rasul kita sudah mencontohkan bahwa kedermawanannya mencapai puncaknya, Shallallahu Alaihi Wasallam, itu ketika Ramadan. Sampai Ibnu Abbas mengibaratkan seperti rihul mursalah, angin yang sangat kencang, cepat, nggak pakai lama, nggak ditunda-tunda. Yang kedua banyak, ya, bermanfaat untuk banyak orang, begitu loh. Maksudnya angin yang kencang itu, ya, efeknya itu mengenai banyak orang, ya, dan itu yang kita harapkan. Tapi tentu sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, ya, sesuaikan dengan kemampuan kita, kemampuan harta kita. Kalaupun misalnya kita bukan termasuk orang yang berharta, jangan khawatir, karena sesungguhnya masih ada pahala lain. Apa pahala lain? Menunjuki orang lain tentang keutamaan ini. Karena menunjuki saja pahalanya seperti pahala orang yang beramal. Man dalla ala khairin falau mislu ajri fa'ilihi. Barang siapa menunjuki kepada kebaikan, maka baginya pahala yang sama untuk orang yang ditunjuki. Misalnya, Anda kenal di satu daerah ada pondok pesantren yang perlu dibantu, ya, maka Anda infokan kepada orang-orang agnia, para dermawan atau lembaga-lembaga sosial, lembaga kajian yang memiliki program ini untuk menyalurkan bantuannya ke situ. Ketika Anda yang menunjuki, maka bagi Anda satu pahala. Atau kalaupun Anda tidak punya ilmu soal, informasi soal tempat-tempat yang tepat untuk disalurkan, maka Anda juga bisa membantu, ya, membantu penyaluran. Ya, semuanya pahalanya besar. Karena itu juga pahala menghidupkan sunnah yang mulai ditinggalkan. Kata Rasulullah, man sanna sunnatan hasanatan. Barang siapa yang menghidupkan sunnah-sunnahku, maka baginya pahala orang yang ditunjuki untuk menghidupkan sunnah. Masya Allah, ya. Dan salah satu menghidupkan sunnah itu caranya adalah menjadi perantara, membantu menjadi perantara untuk terwujudnya sunnah ini. Jadi Masya Allah tabarakallah. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan semata-mata tadi untuk memperbaiki akhlak kita, yaitu secara spesifik, yaitu akhlak kedermawanan. Itu yang ketiga, hadirin dimuliakan Allah. Lalu yang keempat, akhlak yang keempat yang bisa dilatih dan ditempa di madrasah Ramadan ini adalah kedisiplinan. Kedisiplinan. 'Hadirin dimuliakan Allah,
sebenarnya agama Islam secara prinsip itu mengajari kita untuk disiplin. Hampir seluruh ibadah yang ada di agama kita ada ikatannya dengan waktu, kecuali ibadah-ibadah yang mutlak ya, kecuali ibadah sunnah, puasa sunnah mutlak ya, sholat sunnah mutlak itu bebas, atau zikir mutlak itu bebas waktunya. Itu pun hikmahnya agar kita dimudahkan untuk tetap beribadah, tidak hanya terpaut waktu. Tapi hampir semua ibadah dalam agama kita ini ya ada waktunya. Contohnya apa? Contohnya sholat. Sholat ada waktunya kan? Ya. Dan yang paling utama adalah yang bersegera. As-sholatu ala waktiha. Ya. Zakat ada waktunya. Kalau sudah mencapai satu haul. Jadi orang itu kalau punya harta dia berzakat ya setiap haul. Jadi setiap tahun seperti itu. Ya. Puasa juga ada waktunya dari sahur sampai buka. Ya. Maka hari ini dimuliakan Allah, lihatlah ketika orang itu sahur, ya, ketika orang itu menunaikan ibadah sahur, ya, makan sebelum waktu subuh, ibadah sahur itu ternyata menempa kedisiplinan kita. Buktinya apa? Buktinya ketika azan tidak ada orang yang berani makan, ya, langsung berhenti. Kalaupun dia bangunnya kesiangan, bangun azan, tidak ada yang mencoba untuk makan. Dia terima untuk tidak sahur pagi itu karena keterlambatannya. Dan dia terima berlapar-lapar di siang hari karena kesalahannya tidak bangun di waktu sahur. Ya. Ini kan melatih kedisiplinan. Jadi reward and punishment-nya itu ya kita rasakan sendiri. Kalau kita disiplin, kita dapat. Kalau tidak disiplin ya sudah, kita tahan. Ya. Begitu juga ketika maghrib. Ya. Betapa kaum muslimin itu ditempa kedisiplinannya ketika berpuasa, yaitu ketika berbuka. Orang itu kalau sudah mau mendekati maghrib, bukanya misalnya nanti di bulan Ramadan, iftarnya itu jam 6. Ya. Disiplinnya kita itu, iftarnya jam 6, 1 jam sebelumnya kita sudah siap. Ya. Sudah siap semua makanan itu ya. Kalau kita dari luar itu semua makanan kita beli. Karena apa? Karena sudah perasaannya itu lapar itu. Sampai di meja makan macam-macam itu. Padahal masih jam 5. Ya, saking disiplinnya kita, ya. Sampai kurang 1 menit saja kita tidak berani makan. Ya, saking disiplinnya kita. 1 jam sebelumnya makanan sudah siap, sudah pada ngincim nih makanan yang mau tak makan mana dulu ini, ya kan? 1 menit sebelum buka, tidak ada satupun di antara kita yang berani untuk makan, saking disiplinnya kita. Nah, coba hari ini muliakan Allah, seandainya ya apa yang kita praktekkan di bulan Ramadan dari akhlak bernama disiplin ini bisa kita bawa di setiap aktivitas kita di luar Ramadan. Masya Allah ya. Banyak orang masuk jam 8, masuk kerja harusnya jam 8, datangnya jam 9. Ya. Banyak orang pulang kerja harusnya jam 4, dia pulangnya jam 3 atau jam 2. Masya Allah ya. Coba kita pikirkan, orang masuknya jam 8, datangnya jam 9, pulangnya harusnya jam 4, tapi dia lebih pulang dulu jam 3. Kira-kira gajinya halal atau enggak itu? Ya, gajinya halal atau enggak? Ya. Maka Masya Allah ya, gajinya itu perlu dipertanyakan itu ya. Jangan-jangan masalah hidup yang hadir dalam kehidupannya, keharmonisannya dengan pasangannya, anak-anaknya yang sulit dididik, karena tidak amanah dia dengan waktu. Karena ada gaji syubhat dan haram yang dia makan dan dia masukkan ke perut-perut anak dan pasangannya. Waliyadzubillah ya. Ya, kita ini sering minta gaji penuh, padahal jam kerja kita tidak pernah penuh, gitu ya. Nah, ini juga harus dijadikan bahan muhasabah untuk kita semuanya. Jadi madrasah Ramadan itu ngajari kita harus disiplin soal amanah, disiplin soal waktu, disiplin soal kerjaan, ya. Dan agar menjauhkan kita dari sifat-sifat curang, ya. Kita kan tahu ada satu surat di dalam Al-Quran itu namanya surat Al-Mutaffifin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wailul lil mutaffifin. Ya. Wailul lil mutaffifin. Sungguh celaka orang-orang yang curang, kata Allah.
Wailun. Wailun itu artinya celaka, ya. Jadi ancamannya apa? Orang-orang yang curang itu. Orang curang itu untuk orang lain standarnya harus disiplin, untuk diri kita tidak disiplin tidak apa-apa. Itu orang curang. Kan dalam surah Al-Mutaffifin begitu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wailul lil mutaffifin", celaka orang-orang yang curang. Diartikan wailun itu celaka. Celaka itu tempatnya neraka, atau wailun itu secara bahasa artinya lembah nanti di neraka. Jadi orang-orang yang curang itu nanti dimasukkan Allah di lembah neraka. Lembah itu kan sesuatu yang curam, ya. Ada bukit, ada lembah. Berarti dimasukkan di neraka yang bawah. Siapa mereka orang yang curang? Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Orang yang curang adalah mereka yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dicukupkan. Artinya pakai takaran yang benar, ya. Terus apa? Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Tapi apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka kurangi. Ini orang curang, ya. Kalau sama orang lain harus disiplin, kalau sama dirinya sendiri tidak perlu disiplin, sesuka hatinya, ya. Dan ancamannya, iyadzubillah, ancamannya wailun, celaka, ya, lembah di dalam neraka. Maka disiplin ini dalam segala hal, ya. Tidak boleh curang itu juga dalam segala hal. Tidak boleh curang dalam timbangan, dalam perdagangan, dalam pekerjaan, dalam berumah tangga juga tidak boleh curang, ya. Seorang istri tidak boleh curang sama suaminya, ya. Suami istri itu kan punya hak dan kewajiban. Makanya seorang istri tidak boleh meminta hak saja tanpa mengerjakan kewajiban. Begitu juga suami. Suami punya hak, punya kewajiban. Dia tidak boleh menuntut hak dari istrinya ketika kewajibannya tidak ditunaikan, ya. Dan kita ini rata-rata adalah orang yang paling pakar dalam meminta hak. Walaupun kita sering juga amnesia tentang kewajiban-kewajiban kita. Makanya puasa ini mengajari kita sebuah akhlak mulia bernama disiplin, yaitu mengerjakan kewajiban kita sebelum kita meminta atau menuntut hak kita, dan agar kita tidak menjadi orang-orang yang curang yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah 4 akhlak yang bisa kita tempa dan kita pelajari di bulan Ramadan, ya. Yang pertama adalah yang pertama adalah kesabaran, yang kedua adalah kejujuran, yang ketiga adalah kedermawanan, dan yang keempat adalah kedisiplinan. Dan perlu kita ingat bahwa ini adalah akhlak untuk diri kita dan orang-orang sekitar kita. Tapi ada lagi akhlak yang paling penting untuk kita usahakan di Ramadan, yaitu akhlak takwa. Akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai output kita berpuasa dan menjalani madrasah Ramadan. La'allakum tattaqun. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, diwajibkan atasmu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelummu berpuasa, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Maka akhlak yang lebih penting daripada akhlak-akhlak untuk diri kita dan orang lain adalah akhlak kita kepada Allah. Semoga madrasah Ramadan ini mengajari kita tentang muraqabah. Semoga Ramadan ini juga mengajari kita tentang ikhlas, mengajari kita tentang ketundukan terhadap syariat Allah, sehingga di luar bulan Ramadan semoga akhlak-akhlak ini, baik akhlak kepada Allah dan akhlak kepada diri kita maupun orang lain, bisa menjadikan kita menjadi pribadi yang lebih baik. Jika akhlak kita baik, maka semoga iman kita dinilai sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang beriman yang paling sempurna imannya adalah mereka yang ahsanuhum khuluqa, yang akhlaknya terbaik. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semuanya untuk bisa menempa dan melatih akhlak mulia kita di bulan Ramadan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semuanya untuk bisa berjumpa di bulan Ramadan tahun ini, dan Allah Subhanahu wa taala mudahkan semua kita untuk memaksimalkan ibadah sehingga output takwa bisa kita raih dan bisa menjadi bekal kita
pada 11 bulan lainnya di luar Ramadan. Barakallahu fikum. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya, sebelum sesi tanya jawab, ada satu program yang menarik dari kajian Humaira yang penting untuk bisa kita usahakan bareng-bareng, yaitu celengan sedekah subuh. Ya, jadi kajian Humaira menyediakan celengan sedekah subuh ini ya untuk setiap jamaah atau setiap pemirsa anggota kajian Humaira. Ya, bagi yang tertarik dengan celengan sedekah subuh ini celengan kita letakkan di meja di kamar kita atau di ruang dandan, di meja dandan kita letakkan, dan ahsannya diisi setiap waktu subuh, karena di waktu subuh itu ada fadilah. Orang yang bersedekah, malaikat akan mendoakannya, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ya Allah berikan ganti orang-orang yang berinfak pada pagi hari ini dengan ganti yang berlipat ganda. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan urusan kita mudah ketika kita mengistiqomahkan sedekah subuh. Nanti bagi siapa yang tertarik dengan program ini dari kajian Humaira, langsung saja bisa DM atau bisa japri di nomor admin ya 081940404100, atau bisa langsung ke medsos, bisa di Facebook maupun di Instagram ya. Nanti admin akan mengirim kenceleng atau celengan ini, dan penyalurannya mudah, nanti ada petugas yang mengambil atau bisa ditransfer nanti ke rekening dakwah kajian Humaira. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat. Selanjutnya saya persilahkan jika ada tanya jawab. Ada yang masuk? Coba saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan pertama. Ibu saya sedang dalam kondisi sakit yang apabila berpuasa kemungkinan akan berpengaruh dalam proses penyembuhannya. Berencana untuk puasa Ramadan tahun ini akan membayar fidyah. Apabila diwujudkan dengan program iftar seperti yang kajian Humaira buat, boleh tidak ya Ustadz? Ya. Pembayaran fidyah itu untuk fakir miskin. Ya. Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 184. Ya. Ta'amu miskin, untuk orang yang miskin. Jadi apakah boleh diwujudkan dalam bentuk iftar? Ya. Selama penyelenggara atau orang yang diberi amanah untuk menyelenggarakan program memberi makanan untuk orang berbuka puasa ini spesifik, yang diberi makan adalah orang-orang yang fakir miskin, maka boleh. Tapi sepertinya sulit, karena penyelenggara mengadakan secara umum, khawatirnya yang memakan makanan itu bukan orang fakir miskin ya. Maka bisa saja mungkin penyelenggara mengadakan khusus fakir miskin yang uang-uang fidyah ya. Kalau uang-uang yang untuk memang sedekahnya untuk iftar, maka untuk umum, karena memang hadisnya itu umum, mau orang kaya, mau orang miskin, mau orang di jalan, mau orang di pesantren, selama dia berpuasa dia dapat pahala puasa ini ya. Begitu juga fidyah tadi. Kalau fidyah memang khusus untuk orang-orang fakir dan miskin. Makanya kalau memang penyelenggara bisa memastikan betul-betul untuk orang-orang miskin ya, satu kali makan, maka silakan. Tapi kalau tidak bisa memastikan, lebih baik dibayar sendiri saja ya kan. Karena ada orang-orang fakir miskin di sekitar rumah kita, bisa kita berikan makanan satu kali makan ya. Ahsannya ya satu kali makan lengkap dengan lauknya dan sayurnya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. 2. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Amalan-amalan apa saja yang bisa dikerjakan bagi seorang pekerja wanita yang bekerja di pabrik pada saat bulan Ramadan, yang jam kerjanya jam 8 malam di dalam pabrik ya, Masya Allah ya. Amalan-amalan apa saja yang bisa dilakukan di malam hari ketika kita sibuk bekerja? Ketika kita sibuk bekerja dengan dunia kita di malam hari, maka maksimalkan di pagi hari ya. Pagi harinya dimaksimalkan untuk beramal sholih ya.
Kalau di malam harinya tidak sempat untuk bisa baca Al-Quran, maka setidaknya ya amalan yang andalan di bulan Ramadan, dan ini merupakan spesialis bulan Ramadan, adalah dengan berzikir. Ya, Rasulullah SAW bersabda ketika ditanya oleh seorang sahabat dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Mubarak, ya, ayyu shaimina a'dhamu ajran ya Rasulullah, di antara orang yang berpuasa di bulan Ramadan ini yang paling banyak pahalanya siapa ya Rasulullah? Ternyata yang paling banyak pahalanya bukan orang yang banyak hafalannya, bukan orang yang banyak sedekahnya, kata Rasulullah, tapi yang paling banyak pahalanya adalah aktsaruhum lillahi dzikra, yang paling banyak zikirnya kepada Allah. Maka amalan memperbanyak zikir ini bisa diusahakan di bulan Ramadan. Kalaupun dia khawatir tidak bisa qiyamul lail, ya berangkatnya jam 8, manfaatkan waktu sahur untuk melakukan amalan kebaikan. Misalnya perbanyak sholat di waktu sahur dan lain sebagainya. Ya, dan yang terpenting adalah menata niat. Ya, menata niat. Anda bekerja di malam hari itu kan untuk menghidupi keluarga, ya, untuk membiayai anak-anak, untuk menafkahi orang tua misalnya. Maka tata niat Anda ketika Anda bekerja di malam itu, ya, bahwa ini semua saya lakukan karena kewajiban saya sebagai tulang punggung keluarga. Maka ketika itu adalah amalan Anda, ya, untuk menjadi tulang punggung kewajiban bagi keluarga tadi, maka semoga itu dihitung Allah sebagai amalan wajib. Dan amalan wajib di bulan Ramadan adalah amalan yang paling prioritas. Dan semoga itu berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala jika benar niat kita dan jika lurus niat kita karena Allah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Biasanya jauh sebelum Ramadan saya punya tabungan buat memperbanyak sedekah di bulan Ramadan. Tapi qadarullah tahun ini lagi banyak diuji dan membutuhkan biaya. Jadi sedih, mungkin Ramadan tahun ini nggak bisa sedekah sebanyak tahun lalu. Lalu amalan apa yang bisa dilakukan biar bisa meraih terbaik di bulan Ramadan? Bisa meraih pahala terbaik di bulan Ramadan. Barakallahu fikum. Amalan yang paling prioritas dikerjakan di bulan Ramadan adalah amalan-amalan wajib. Jadi jangan sampai kita magrur, tertipu dengan amalan-amalan sunnah, malah amalan wajibnya keter atau amalan wajibnya kendor. Ya. Fokus sholat taraweh, ya, malah terus akhirnya sholat wajibnya tertinggal, sholat isyaknya masbuk. Jangan sampai seperti itu, ya. Jadi yang pertama adalah amalan wajib. Jangan terus kita fokus sedekah, zakat fitrinya malah tidak dikerjakan, atau zakat fitrinya tidak sesuai dengan rukun syarat dan ketentuannya. Zakat fitri pakai uang dikasihkan ke fakir miskin. Nyoh, zakat fitriku, ya, zakat fitrahku ini oleh fakir miskin tadi ternyata tidak dilaksanakan amanahnya untuk beri makanan pokok, malah untuk beli baju baru, ya, maka zakat fitri kita tidak sah, ya, karena zakat fitri itu zakat makanan pokok. Jadi harus memang bekal yang paling utama itu memang bekal ilmu dalam beribadah, ya. Jadi kita harus tahu ilmunya benar-benar. Jangan sampai sedekah kita banyak, ngasih buka puasa banyak, tapi ternyata zakat fitrinya luput. Atau zakat malnya harusnya masuk satu haul di bulan Ramadan, ternyata dia tidak tunaikan, ya. Dan amalan-amalan wajib yang lainnya. Jadi yang paling utama dikerjakan adalah mengejar amalan wajib. Baru setelah itu amalan-amalan sunnah yang spesialis di bulan Ramadan. Salah satunya tadi membeli makan orang berbuka puasa, terus mengejar Lailatul Qadar, menghidupkan malam di 10 hari, 10 malam terakhir, ya, terus zikir tadi, memperbanyak baca Al-Quran, memanjangkan bacaan Al-Quran ketika sholat malam, itu juga amalan-amalan spesialis tapi sunnah itu. Nah, amalan wajibnya apa? Ya jaga sholat 5 waktu, ya. Puasa Ramadan dijaga. Makanya untuk para akhwat ketika di Ramadan dia mengalami satu uzur untuk tidak mengerjakan puasa Ramadan, misalnya datang masa haidnya, maka di luar Ramadan harus segera diqodok. Kenapa? Karena itu amalan wajib, pahalanya besar di sisi Allah. Kalau sampai kita tertinggal, sudah mendekati Ramadan seperti ini, qodok kita belum selesai, wal iyadzubillah, ya, maka itu terhitung berdosa, kata para ulama, ya, berdosa karena dia menunda-nunda amalan wajibnya yang harus segera dia tunaikan, dan dia berkewajiban untuk tetap membayarnya nanti setelah Ramadan, ya. Bedanya kalau yang menyegerakan dia dapat pahala amalan wajib, kalau yang menunda sampai datang Ramadan lagi kok belum dia kerjakan,
dia nggak dapat pahala, malah dapat dosa. Dan dia tetap berkewajiban mengerjakan. Lah, amalan yang dia kerjakan itu tetap nanti ada pahalanya dari Allah Azza wa Jalla. Jadi fokuskan kepada amalan-amalan wajib. Amalan yang prioritas adalah amalan wajib. Birrul walidain. Ya, manfaatkan waktu untuk birrul walidain di bulan ini. Karena birrul walidain itu kan amalan wajib. Berbakti kepada orang tua. Traktir orang tua makan, buka bersama. Belikan hadiah. Lihat sendalnya sudah jelek, belikan sendal. Lihat tasnya sudah jelek, beri hadiah tas. Jangan nunggu lebaran. Karena lebaran itu sudah 1 Syawal, belum Ramadan. Justru beli baju baru untuk orang yang kita sayangi, ya, untuk suami kita, untuk anak-anak kita, menafkahi istri dengan nafkah yang lebih banyak dan lebih baik itu di Ramadan, bukan ketika nanti di Syawal. Gitu. Syawal itu ya tidak apa-apa, itu budaya yang baik, tidak apa-apa dilaksanakan. Tapi sebenarnya ada yang lebih afdal dikerjakan di Ramadan. Menafkahi istri, melayani suami, itu semuanya adalah amalan-amalan wajib yang perlu dimaksimalkan di bulan Ramadan. Setelah amalan wajib, baru setelah itu amalan sunnah. Jadi jangan khawatir ketika hari ini kita tidak banyak, ternyata belum punya banyak harta, karena amalan itu tidak hanya soal harta. Ramadan itu oleh para ulama dikatakan olimpiadanya orang-orang soleh, karena semua cabang ibadah tumplek-blek di Ramadan. Tidak hanya puasanya, ada sodakohnya. Tidak hanya sodakohnya, ada memberi makan iftar. Tidak hanya memberi makan iftar, ada taraweh, ada sahur, ada qiraatul Quran, ada i'tikaf. Masya Allah, ya, ada banyak sekali ibadah yang bisa diusahakan di bulan Ramadan. Barakallahu fikum. Izin bertanya, barakallahu fik barakallah. Saat safar udah niat jamak takhir, ternyata saat sampai tujuan lebih cepat, sisa 1 jam untuk waktu sholat selanjutnya, tetap dilanjutkan niat jamak atau sholat waktu biasa? Kalau sudah sholat ya sudah, karena sesungguhnya jamak itu kita lakukan ketika ada masyaqqah. Bolehnya kita menjamak sholat ketika ada masyaqqah. Masyaqqah itu kesulitan. Maka di waktu zuhur misalnya kita melihat, wah ini perjalanan jauh, nanti kita cari masjid sulit, dan biasanya jangka waktunya itu lebih lama, sampai tempat itu nanti mesti kita sudah kena waktu asar seperti itu. Maka karena masyaqqah yang kita perhitungkan itu, terus akhirnya kita menjalankan sholat jamak, ya, itu diperbolehkan karena ada kesulitan, ya. Walaupun nanti sampai akhirnya di tempat kok ternyata lebih cepat, terus kita sudah sampai di tempat, sebenarnya kita bisa mengerjakan sholat, maka sholat asar kita selesaikan di sholat duhur tadi, ya. Jadi yang perlu diperhatikan, jamak itu sebabnya adalah kesulitan, qashar itu sebabnya adalah safar. Jadi kadangkala kita bisa qashar sholat dan tidak boleh menjamaknya. Kapan? Ketika kita mengadakan perjalanan jauh tapi tidak menemukan kesulitan. Contoh kita berangkat dari Solo ke Jakarta, turun di Bandara Halim Perdana Kusuma. Waktunya hanya 1 jam, tapi itu sudah masuk safar, ya, karena perjalanannya 500 km. Ya. Tapi ternyata tujuan rumah kita, tujuan saudara kita itu rumahnya adalah 5 menit dari bandara. Sehingga kita tidak menemukan kesulitan. Naik pesawat cepet, terus sampai bandara, keluar bandara naik Gojek 5 menit. Nah, dalam hal ini apakah ketika kita berangkat jam 11 waktu duhurnya boleh dijamak dengan asar? Tidak. Karena kita tidak menemukan kesulitan, maka boleh kita mengqashar saja. Duhurnya 2 rakaat boleh, karena ada sebab safar. Nah, contohnya begitu. Jadi qashar dengan jamak itu 2 ibadah yang berbeda. Kita kan selama ini pahamnya jamak qashar itu satu ibadah, satu rukhsah keringanan, itu 2 keringanan. Ya, nanti ada kalanya ketika kita ini boleh jamak tapi tidak boleh qashar. Boleh menggabungkan 2 sholat tapi tidak boleh qashar. Kapan? Ketika kita menemukan kesulitan tapi kita tidak menemukan sebab safar. Misalnya sholat maghrib hujan deras di masjid kita, terus akhirnya jamak mator, jamak hujan, 3 rakaat, selesai salam, terus dilanjutkan sholat isya. Apakah sholat isyanya diqashar?
4 rakaat? Tidak, tetap 4 dikosor 2 rakaat? Tidak, tetap 4 rakaat karena hanya boleh jamak karena kita tidak bersafar ya. Ada kalanya pula kita boleh menjamak dan mengqashar. Kapan? Ketika kita perjalanan safar dan kita menemukan kesulitan. Misalnya tadi contohnya ini jaraknya begitu panjang, terus kita belum tentu menemukan masjid di situ, terus kita pasti akan sangat capek ketika sudah masuk waktu asar misalnya, kita boleh menjamak dan mengqashar karena ada sebab kesulitan, ada juga sebab safar. Lah safar ini kapan? Batasnya berapa kilometer? Ini saya jelaskan sekalian. Ya, para ulama berselisih pendapat menjadi banyak pendapat. Ada yang mengatakan yang namanya safar itu pindah kota. Selama sudah pindah kota, dia sudah safar. Nah, ini tidak bisa diimplementasikan di semua negara dan di semua daerah. Karena mungkin ulama yang mengatakan demikian dulu jarak kota satu dengan kota yang lainnya begitu jauh. Seperti Mekah dan Madinah, jauh. 420 km. Tapi hari ini seperti kota Solo ini, ya, jarak kota dengan satu kota dengan yang lainnya sangat pendek, sangat cepat antara satu dengan lainnya, hanya membutuhkan beberapa menit. Misalnya saya rumahnya Sukoharjo, Ngeruki ke sini ya, ke tempat live kita ini hanya 10 menit. Berarti kalau menggunakan pendapat ini berarti boleh dikosor, kan enggak gitu ya, kan tidak. Maka safar ada juga yang mengatakan harus 80 km. Jadi Solo Jogja itu belum safar. Ya, tapi wallahu a'lam bishawab, saya lebih tenang dengan pendapat ulama yang mengatakan dikembalikan pada kalimat safar itu sendiri. Yang namanya safar, orang mau safar, mau kemana? Safar itu kan berarti dia harus menyiapkan bekal, ya. Dia harus ngecek mobil, ngecek motor, ya. Dia harus pakai pengaman biar dia nanti nggak kena angin, ya, dan lain sebagainya. Menyiapkan bekal itu namanya safar. Maka sejauh kembali kepada diri kita masing-masing. Ada orang itu yang Tawangmangu Solo bukan safar karena kerjaannya sopir sayur. Setiap subuh dia ngambil sayur di atas terus turun ke pasar gede gitu ya. Tapi ada pula orang yang orang yang misalnya ibu-ibu rumah tangga jarang pergi, jarang piknik, terus ke Tawangmangu. Bagi dia itu sesuatu yang jauh sekali. Ya, dia harus nyiapkan popok untuk anaknya, dia harus nyiapkan bekal untuk anaknya dan sebagainya, harus ngecek mobil dulu, ngembos atau enggak. Lah kayak gini bisa dia termasuk safar. Maka dikembalikan kepada setiap person apa definisi safar itu sendiri. Ya, Allahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik. Ini kok banyak sekali ya? Dijawab semua? Dijawab semua, Mbak? Yang soal berkaitan soal puasa ada enggak? Yang nomor berapa? Nomor 2 terakhir. 2 terakhir ya. Baik. Mohon izin tanya, doa untuk berbuka puasa yang benar, ya. Doa untuk berbuka puasa yang sahih itu zahabad dhama'u wa batalatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Ya, zahabad dhama'u wa batalatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Nanti bisa dilihat, dicari di internet, ada insyaallah. Adapun doa Allahumma laka sumtu wa bika amantu, ya. Boleh juga berdoa dengan itu karena hakikatnya doa itu yang penting kan doa. Yang penting adalah kita tahu maknanya. Ya, tapi yang lebih afdal adalah doa-doa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau bayar fidyah diberikan dalam bentuk sembako untuk satu keluarga miskin, begitu boleh tidak Ustaz? Dihitung sebanyak makanan selama 30 hari namun diberikan dalam bentuk sembako. Ya. Para ulama mengatakan yang paling afdal adalah fidyah itu dalam bentuk makanan yang siap dimakan, ya. Dan satu kali makan. Ya, satu kali makan. Jadi misalnya satu hari untuk 30 orang langsung karena dia membayar fidyah 1 bulan itu diperbolehkan. Tidak harus setiap hari satu orang tidak harus seperti itu. Karena kalimatnya ya fa fidyatu ta'amu miskin. Ya, maka fidyahnya itu ta'am, makanan, siap saji untuk seorang miskin.
Ya, jadi misalnya untuk orang tua kita tidak puasa terus bayar fidyah 30 hari, maka boleh Anda kasihkan 30 orang miskin di hari itu, boleh. Atau Anda bisa-bisa sehari satu, sesuai dengan kemampuan. Yang bersegera lebih baik. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mana lagi nih ya? Ya. Masya Allah. Ya, saat berpuasa, berkumandang azan maghrib, kita menyegerakan buka puasa. Setelah membatalkan puasa yang sebaiknya dilakukan, melanjutkan buka puasa atau mendengarkan azan dan menjawab azan. Jazakumullahu khairan. Nah, ini Masya Allah, ini fikih prioritas namanya. Mana yang lebih dulu? Buka atau dengarkan azan? Ya. Yang lebih dulu adalah berbuka, ya. Menyegerakan berbuka itu harus, karena maslahatnya lebih banyak, ya. Maslahatnya lebih banyak. Jangan terus azan, kita minum dikit terus dengarkan azan selesai. Itu waktu untuk berbuka, dan waktu yang paling membahagiakan di bulan Ramadan itu waktu berbuka, ya. Dan sebenarnya ada amalan lebih afdol lagi selain itu, yaitu apa? Berdoa. Ya, jadi menyegerakan berbuka, lalu berdoa, ya, karena doanya orang yang berbuka itu waktu-waktu yang masuk kategori waktu yang mustajab. Jadi waktu yang mustajab itu doanya musafir, doanya orang yang terdolimi, kata Rasulullah SAW, salasu da'awat mustajabat la yuraddu fihin. Ada 3 doa yang sangat mustajab yang tidak akan ditolak di waktu tersebut. Satu, doa'u al-musafir. Yang kedua, doa'ul madlum, dakwatul madlum, doanya musafir, orang yang terdolimi. Yang ketiga, doanya orang yang berbuka puasa, ya. Dan kalaupun kita makan, itu juga bisa kita tetap mendengarkan azan, tetap menjawab azan, itu juga bisa. Jadi itu satu amalan yang bisa dikerjakan secara bersama-sama. Tapi jangan lupakan itu adalah waktu mustajab untuk berdoa. Wallahu a'lam bishawab. Jika orang punya sakit mah, tidak puasa karena takut mahnya kambuh, atau pernah dicoba puasa tapi perut sakit akhirnya sampai sepuh tidak puasa, bagaimana Ustadz? Kalau sakit mah seperti itu, maka kaidahnya adalah fattakullah mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan. Ya, maka kemampuannya ya kalau tahu itu sakit, ya mencoba untuk menyembuhkan sakitnya dulu, berikhtiar untuk berobat, ya, sampai akhirnya sembuh, baru setelah itu dia mulai puasa. Jadi tidak boleh hanya sekedar menyerah, karena tawakal dengan keadaan itu bukan hanya berserah saja. Tawakal itu ikhtiar maksimal, doa maksimal, baru berserah diri maksimal. Jadi berusaha dulu untuk bisa sembuh, karena Allah menciptakan penyakit pasti ada obatnya, dan semoga itu juga menggugurkan dosa. Wallahu a'lam bishawab. Satu lagi. Satu lagi ya. Ini. Assalamualaikum, izin bertanya terkaitan halal haram gaji. Waduh. Tadi yang disebutkan jika aturan datang jam 8, pulang jam 15, tapi karena satu hal jam 9 baru datang, pulangnya jam 16, itu bagaimana Ustaz? Kemudian jika pimpinan tidak ekuivalen kelebihan jam kerja dengan gaji, hukumnya gimana ya Ustaz? Ya, pertama, kalau ada aturan seperti itu, datangnya harus jam 8, dia jam 9, tapi pulangnya nanti diundur 1 jam, tidak masalah, ya. Berarti sesuai dengan regulasi yang ditetapkan, ya. Yang tidak boleh itu curang tadi itu. Jadi kita mengambil hak tapi tidak menunaikan kewajiban. Begitu juga untuk para bos, untuk para pimpinan yang punya karyawan, dia juga tidak boleh zalim kepada karyawannya. Misalnya dia harusnya aturannya kerjanya sekian jam, terus kalau ada jam lembur dia tidak menggaji, itu juga tidak boleh. Ya, jadi semuanya harus sesuai dengan tempatnya, tidak boleh zalim dan harus amanah.
menuntut hak juga harus menjalankan kewajiban. Baik, wallahu a'lam bishawab. Ada banyak pertanyaan lagi, tidak bisa saya jawab satu persatu karena harus segera saya akhirkan. Ada majelis lagi di Gentan setelah ini. Jazakumullahu khairan untuk semua sahabat kajian Humaira yang hadir pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dan memanjangkan usia kita dalam ketaatan. Barakallahu fikum. Jangan lupa program celengan sedekah subuh dan program iftar ya di bulan Ramadan. Kajian Humaira mengadakan. Yang tertarik dengan amalan-amalan sunnah tadi bisa langsung bergabung dengan kajian Humaira, bisa langsung DM atau inbox di Facebook atau Instagramnya. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf untuk pertanyaan yang belum sempat terjawab, semoga bisa dijawab oleh asatidzah yang lain, ustadzat yang lain, atau bisa dijawab di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.